Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiro Santoso. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai media transisi. Media transisi itu dibagi menjadi dua, grid media dan on-grid media. Sekarang kita akan membahas mengenai grid media terlebih dahulu. Grid media atau media terpandu adalah suatu media yang mentransmisikan suatu gelombang elektromagnetik data dengan cara menggunakan konduktor fisik seperti serat optik atau kabel. Jenis-jenis media grid ini ada dua. Yang pertama twin spire cable dan yang kedua coaxial cable. Twin spire cable atau kabel berpasang berpilin itu terdiri dari atas dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk dapat mengurangi atau juga memindahkan interferensi elektromagnetik dari luar, seperti contohnya radiasi elektromagnetik dari suatu kabel on-grid twin spire atau biasa disebut UTP, serta juga korstak yang terjadi antara kabel yang berdekatan. Ada dua macam twin spire cable, yaitu kabel STP atau dengan bahasa Latin Shell twin spire adalah salah satu macam jenis kabel yang digunakan di dalam suatu jaringan komputer. Kabel tersebut berisi dua pasang kabel yang pada tiap pasang dipilin kabel STP tersebut lebih tahan terhadap adanya gangguan yang disebabkan karena posisi kabel yang tertekuk. Kabel STP atenuansi tersebut akan meningkatkan pada frekuensi yang tinggi sehingga akan menimbulkan suatu korstak serta sinyal yang noise. Yang kedua ada kabel UTP atau on-grid twin spire tersebut banyak digunakan di dalam instalasi jaringan komputer. Kabel UTP berisi 4 pasang kabel yang setiap pasangnya disebut dipilin. Kabel UTP ini juga dilengkapi dengan adanya pelindung. Kabel ini mudah dipasang, ukurannya kecil, serta di dalam segi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis media lainnya. Kabel UTP ini sangat rentan dengan adanya suatu efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Dan yang kedua adalah coaxial cable. Coaxial cable adalah macam atau jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel tersebut digunakan untuk dapat mentransmisikan suatu sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Disebabkan karena kemampuan di dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi yang digunakan kabel koaksial mempunyai kapasitas kanal yang lumayan besar. Terdapat beberapa jenis kabel koaksial, yaitu ada dua. Yang pertama tricoaxial cable atau memiliki diameter yang besar, dan thin coaxial cable memiliki diameter yang lebih kecil. Keunggulan dari kabel koaksial ini adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai 900 kanal telepon dan dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatannya dapat lebih rendah disebabkan karena menggunakan penutup isolasi karena kecil kemungkinan untuk terjadinya interferensi dengan sistem lainnya. Kelemahan dari kabel koaksial ini adalah memiliki rendaman yang relatif besar sehingga untuk melakukan hubungan jarak jauh tersebut harus dipasang reparator. Apabila kabel tersebut dipasang di atas tanah, rawan terhadap adanya suatu gelombang fisik
yang dapat berakibatnya putus hubungan. Yang ketiga adalah fiber optik. Serat fiber optik adalah suatu saluran transmisi yang terbuat dari kaca maupun juga plastik yang digunakan untuk dapat mentransmisikan suatu sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dengan berdasarkan metode transmisi yang digunakan tersebut, serat optik terdiri dari 3. Yang pertama multi step index, yang kedua multi grain index, yang ketiga single step index. Keuntungan dari serat optik ada 7 kemungkinan ya. Yang pertama lebih murah, yang kedua bentuknya juga lebih ramping, ketiga kapasitas pada transmisi yang lebih besar, 4 sedikit sinyal yang hilang, 5 data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga dapat lebih cepat, ke-6 tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit, dan yang ke-7 tidak mudah untuk terbakar. Kelemahan serat optik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, biayanya mahal dalam peralatannya. Yang kedua, memerlukan suatu konversi data listrik ke cahaya, serta sebaliknya agak rumit. Yang ketiga, memerlukan peralatan juga yang khusus di dalam prosedur pemakaian serta pemasangannya. Dan yang keempat, untuk perbaikan yang kompleks juga membutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya. Ya, itu saja mungkin sedikit penjelasan mengenai grid media ini, tentang media transisi. Mungkin banyak kesalahan dari ucapan kata-kata saya ucapkan minta maaf, dan terima kasih sudah menonton video saya yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.